Kabupaten Goa merupakan kabupaten yang berada di bagian timur Indonesia dan dikenal sebagai kota bersejarah adiluhung. Tak diragukan lagi kalau Kabupaten Goa memiliki beragam tempat wisata, namun tidak hanya itu. Kabupaten Goa juga pastinya memiliki keragaman budaya, salah satunya adalah tradisi royong. Tradisi royong merupakan salah satu tradisi kebudayaan lisan atau sastra lisan yang sudah mulai memudar seiring berjalannya waktu. Terdapat satu desa di Kabupaten Goa yang masih melestarikan kebudayaan tersebut, yakni Desa Moncobalang, Kecamatan Barombong. Kultur kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini masih sangat ditentukan dan dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang berasal dari tradisi yang dipelihara secara turun-temurun. Salah satu tradisi yang masih dilakukan oleh sebagian masyarakat Indonesia, terkhususnya masyarakat Desa Moncobalang, yaitu tradisi royong. Royong merupakan suatu produk dari budaya yang turun-temurun dituturkan. Royong menyatu dalam kehidupan masyarakat dengan durasi waktu yang sangat lama. Dalam pengalaman dan pemahaman masyarakat, royong dimengerti sebagai tradisi masa lampau yang dinyanyikan kepada anak menjelang tidur ataupun lantunan-lantunan yang didendangkan jika ada ritual adat yang dilaksanakan. Penyebab lain dipercayanya royong, yaitu dijadikannya perantara dalam berdoa kepada Sang Pencipta. Tempat pertunjukan royong selalu berada di dua tempat, yaitu Rikalebala atau ruang tengah rumah dan Ribilik Buntinga atau dalam kamar pengantin terkhusus pada upacara adat perkawinan. Biasanya, tempat vokalis royong bersama dengan musik pengiring ansambel gandrang pak bale atau gendang pengobatan. Jika yang melakukan hajatan adalah kalangan bangsawan, maka dibuatkan tempat khusus untuk pertunjukan royong yang disebut dengan baruga cakdi atau panggung kecil. Pelaksanaan royong disesuaikan dengan waktu-waktu tertentu yang disebut dengan abdu waktu, seperti dalam tahapan perkawinan. Apasili dan abbubu, prosesinya dilakukan pada pagi hari atau paribasa, sekitar pukul 9. Hal ini mengandung harapan agar kedua mempelai memperoleh kebahagiaan dan rezeki senantiasa bertambah ketika mereka menempuh hidup baru. Biasa dilaksanakan di acara-acara hajatan di kalangan keluarga bangsawan begitu. Ya, misalnya di acara perkawinan biasa dilaksanakan royong itu ya 3 malam untuk 3 malam. Ya, istilahnya orang Makassar pak bale 3 malam. Juga masalah sunatan sudah dilakukan. Akikah dilakukan juga. Royong, ya. Seperti yang diungkapkan oleh Andi Maknum Bau Takyang, seorang bangsawan Goa yang juga menjabat sebagai kepala Museum Balak Lompoa. Dalam perkawinan, terdapat beberapa rangkaian di mana pementasan royong dilakukan. Dimulai saat pasili untuk memohon kepada Yang Maha Kuasa agar dijauhkan dari mara bahaya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan nakbubu sambil memotong beberapa helai rambut halus yang ada pada ubun-ubun, diiringi dengan bunyi-bunyi tradisi royong. Selanjutnya korontingi, yaitu prosesi menyucikan diri semalam sebelum akad nikah keesokan harinya. Korontingi dimeriahkan oleh royong beserta tunrung pak bale, ada kalanya dipadukan dengan barasanci atau rate. Biasa tuh sumpangin jo dengan royong, biasanya kesurupan. Nah, sementara royong tahu hanya tuh kesurupan. Dahulu pemain royong berjumlah 3-7 orang yang masing-masing memegang satu instrumen atau peralatan royong. Namun yang menyanyi atau melantunkan royong hanya 2 orang. Sekarang jumlah pak royong sudah berkurang, yakni hanya berkisar 2-3 pak royong yang bisa dihadirkan dalam suatu upacara.
Royong adalah sejenis nyanyian untuk anak-anak kecil atau bayi yang masih berumur 40 hari. Melantunkannya tanpa diiringi musik, sambil bayi diayun-ayunkan perlahan sampai tertidur lelap. Royong merupakan sastra lisan yang konon bermula dari hadirnya Tomanurung di tanah Goa. Dalam sumber lain disebutkan bahwa royong adalah tradisi untuk menyembah Batara yang maha kuasa oleh masyarakat Makassar dan juga dipercayai masyarakat Makassar daerah Biringbulu di Kabupaten Goa sebagai terapi untuk menyembuhkan penyakit cacar. Ada yang menganggap royong sebagai musik vokal komunikasi gaib etnis Makassar atau bisa diartikan sebagai nyanyian dalam ritual sebagai ungkapan doa kepada Batara. Beda di Karanganyo, pinalapi. Oh, ini royong masih kali ini malah tadi pinapat ke panalis ini yang sekarang itu. Asal-usul royong diyakini dilantunkan oleh para Dayang ketika mengiringi turunnya Tomanurung dari Kayangan ke bumi Goa yang waktu itu diperintah oleh Raja Karaengbayo, Raja Goa pertama. Dalam mitologi masyarakat, suku-suku di Jaziria, Sulawesi Selatan, Tomanurung selalu muncul secara tiba-tiba tanpa pernah diketahui asal-usulnya, padahal kehadirannya selalu membawa perubahan pada masyarakat masa itu. Ketika Tomanurung yang kemudian dinamai Putri Tamalate menikah dengan Raja Goa, royong dilantunkan kembali dalam pesta perkawinan tersebut oleh Dayang-Dayang Putri Tamalate. Begitu juga setelah lahirnya anak Putri Tamalate dan Karaengbayo yang diberi nama Karaeng, Salang Gabaraya. Setelah itu barulah Dayang-Dayang Putri Tamalate kembali ke langit. Royong sebagai tradisi lisan Goa saat ini ditampilkan dalam upacara adat siklus hidup manusia, seperti kelahiran, sunatan, perkawinan, bahkan meninggal, syukuran rumah baru, bahkan naik haji pun dan sebagainya. Royong dipandang sakral dan hanya boleh disampaikan oleh perempuan, tidak diperuntukkan laki-laki. Royong dilakukan oleh seorang perempuan yang disebut Pak Royong atau pelantun royong, walaupun tidak mempunyai notasi diiringi musik tradisional gandrang atau gendrang dan puik-puik atau trompet. Pada masa sebelum masyarakat atau etnik Makassar memeluk agama Islam, posisi Pak Royong mendapat tempat dalam struktur pemerintahan kerajaan. Struktur kerajaan yang ada pada saat itu yaitu Arung atau Karaeng atau Tomatoa atau Raja yang dituakan, Gela atau pelaksana tugas, Sanro sebagai orang pintar. Pak Royong dianggap sebagai Sanro yang mempunyai kemampuan dan selalu menjadi pusat dalam setiap pelaksanaan acara ritual adat. Pernah royong apatin roana ya biasa-biasa kalau biasa ji. Tapi pernah royong aneh maksudannya ya biasa dipakai bergunakan pun ini hajatan, misalnya perkawinan, apa banyak talungbangi, sunatan juga apa banyak talungbangi, akikah. Biasa juga dilakukan kalau misalnya niat supaya anak negara yang negarin ada puru, nah biasa ini Pak Royongan nih, dipanggil Pak Royong nampak Pak Royong supaya namari yo garing purua. Selain pengantar tidur, royong juga dilantunkan pada pesta penyunatan atau pasunakang, perkawinan atau pak buntingang, atau pada acara akikah pattompolang angalearen. Khusus pada pesta adat, royong biasanya diiringi dengan alat musik tradisional seperti kentongan atau katok-katok, gendang atau gandrang, serompet atau pui-pui, gong atau dengkang, dan lain-lain. Royong pada acara adat dilantunkan oleh orang yang sudah lanjut usia. Ya, kalau menurut saya itu sebagai budaya barangkali, jadi tidak apa-apa dilakukan. Cuma agak menurun anunya karena tidak ada lagi mempelajari itu, ya mempelajari itu royong itu karena sulit juga. Dia tidak tahu juga apa itu artinya royong, tapi yang biasa saya lihat itu dipergunakan pada hajatan-hajatan. Sebagai sebuah tradisi yang hadir dalam upacara-upacara ritual, pementasan royong penuh dengan kesakralan. Berbagai aturan harus dipatuhi dalam pementasannya, dari tahap persiapan, tempat, dan waktu pementasan. Pementasan royong akan terlaksana dengan baik bila aturan-aturan dijalankan.